الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. Sama muka surat berapa? 14 di mana? Ni siapa ambil? Eka ambil sendiri ya? Eka ambil sendiri ya? Yang patah. Wa ba'du qala: wahai hamba, janganlah cita-citamu hanya sekadar pada yang engkau makan dan engkau minum, pada yang engkau pakai dan engkau kahwini, pada yang engkau diami dan engkau kumpulkan saja. Kerana semuanya itu hanya cita-cita hawa nafsu dan naluri insaniyah. Kalau hanya demikian, di manakah tekad hati dan batin? Yakni mencari Allah al-Haq. Nilai sebuah cita-cita itu ialah apa yang engkau cita-citakan. Maka jadikanlah Tuhanmu dan apa-apa yang di sisinya sebagai tumpuan cita-citamu. Ingatlah, dunia ini mempunyai pengganti, iaitu akhirat. Makhluk juga mempunyai pengganti, iaitu Khaliq. Setiap kali kamu meninggalkan sesuatu di dunia ini, maka engkau akan memperolehi gantinya yang baru dan lebih baik di akhirat kelak. Jadikanlah sisa-sisa usiamu yang masih ada sekarang sebagai persiapan menuju ke akhirat, menanti kedatangan malaikat maut. Dunia adalah tempat memasak, sementara akhirat adalah tempat kediaman. Ketika datang kecemburuan daripada Allah, maka terpisahlah mereka dengan dunia. Alam yang nyata ini menempati kedudukan alam akhirat. Sehingga
mereka tidak memerlukan dunia dan tidak pula memerlukan akhirat. Wahai pendusta, engkau hanya mencintai Allah ketika kamu memperolehi nikmat. Sebaliknya, apabila datang suatu bencana atau cobaan kepada kamu, kamu segera lari, seakan-akan Allah itu bukan kekasihmu. Semestinya seorang hamba itu akan nyata siapa dia, ialah ketika menerima ujian dari Allah. Apabila datang suatu ujian atau cobaan daripada Allah, sedangkan engkau tetap bertahan dan tabah menerimanya, maka engkau adalah orang yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Sebaliknya, jika haluanmu berubah, maka jelaslah kebohonganmu. Musnahlah perbuatanmu yang pertama, dan ia berlalu entah ke mana. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai engkau." Maka baginda bersabda, "Ista'idda lil faqri jilbaban." Maksudnya, sediakanlah jilbab, yakni perisai atau penutup untuk kefakiran. Kemudian datang pula seorang lelaki kepada Rasulullah SAW, lantas dia berkata, "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku cinta kepada Allah." Maka baginda bersabda, "Ittakhiz lil bala'i jilbaban." Maksudnya, sediakanlah jilbab, yakni perisai atau penutup untuk setiap ujian. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu sentiasa bersamaan dengan kefakiran dan ujian. Oleh yang demikian, maka sebahagian ahli hikmah berkata, setiap orang yang menjadi kekasihnya selalu diberinya cobaan, agar tiada seorang jua pun yang dapat mengaku sebagai wali, yakni kekasih Allah. Jika tidak demikian, maka setiap orang akan mengaku bahawa dia mencintai Allah. Maka ditetapkanlah pembuktian cinta itu dengan kefakiran dan cobaan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Maksudnya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami daripada siksaan api neraka. Surah Baqarah ayat 201. Baik, alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kita daripada kitab Al-Fathur Rabbani ala Faidhur Rahmani. Itu kitab asalnya. Al-Fathur Rabbani ala Faidhur Rahmani. Fathur Rabbani, pembukaan kepada Rabb, yang kemudian diterjemahkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ala ke atas, Faidhur Rahmani, meraih kasih sayangnya. Pada ala Faidhur Rahmani, pada meraih kasih sayangnya. Itu makna asal. Saya jauh disebut, mudah-mudahan nanti kalau jumpa teks Arabnya yang asal, nah bagus. Okey. Terakhir kita berbincang berkenaan dengan penyakit yang mungkin menimpa kita. Dan bagaimana kita mau melalui apa yang kita istilahkan sebagai penyakit itu. Dan kesimpulan yang kita dapati daripada perbincangan yang lepas adalah takut kepada neraka, takut kepada azab. Takut kepada neraka, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, boleh menjadi perisai, boleh menjadi obat bagi penyakit hati kita. Nah, penyakit hati itu kita istilahkan dengan penyakit keruhanian atau penyakit ruhaniyah, di mana tempatnya akan berlaku pada akal dan pada hati kita. Itu kan? Nah, kemudian akan memberi kesan kepada
rasa dan perasaan kita. Nah, oleh itu, dasar Fathur Rabbani, dasar kitab kita Fathur Rabbani, Maulana Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, musannifnya, menyatakan secara tidak langsung bahawa takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala itu boleh menjadi obat, boleh menjadi perisai, boleh menjadi benteng kepada apapun yang mungkin merosakkan rasa dan perasaan kita ataupun merosakkan akal dan hati kita. Nah, itu terakhir kita bincang. Nah, Walid simpulkan saja. Nah, kalau tunggu kamu orang simpul, nanti ada simpul sampai bila-bila. Jadi Walid simpulkan saja. Okey. Dan begitu juga dalam perbincangan kita terakhir, apabila kita telah sempurna, apabila kita telah sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, sempurna perjalanannya bermula daripada Allah menerima diri kita, begitu kan? Nah, Allah menerima diri kita dan kemudian sempurna. Nah, siapapun telah mencapai kesempurnaan hubungan dengan Allah, maka Allah akan membuka baginya pintu keindahan, pintu jamalnya. Gitu kan? Di mana orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala akan merasa tenang, merasa tentram dan merasa terjaga, terpelihara. Nah, itu terakhir kita bincang. Mudah-mudahan memberi pelajaran pada kita ya, berdasarkan kepada fakta-fakta dalam asasul usul yang telah kita bincangkan. Jadi apa yang telah kita bincangkan? Nah, kita bincangkan maqamat, prinsip-prinsip maqamat, prinsip-prinsip rohaniyah, prinsip-prinsip jasmaniyah. Nah, sedikit sebanyak kita bincang sudah sebagai dasar. Nah, penjelasannya kita jumpa sudah. Ini antaranya. Orang yang sempurna hubungan dengan Allah, maka dibukakan kepadanya keindahan. Nah, berarti dia akan melihat betapa indahnya zat Allah, sifat Allah dan af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu kan? Jadi kalau ditanya, lihat apa? Nampak apa? Yang dia akan nampak adalah jamal, ai keindahan zat Allah. Tapi nampak itu bukan dengan mata kasar ya. Jangan difahami nampak dengan mata kasar. Nah, nampak itu adalah dengan mata akal dan mata hati yang kita istilahkan musyahadah dan mukasyafah. Gitu kan? Nah, apabila dia dapat melihat keindahan itu, nah nantinya hidup kita menjadi tenang. Tenang di sana bermaksud tidak berbimbang dengan sesuatu yang tidak patut dibimbangi. Nah, itu maksud tenang. Ya kan? Tenang artinya tidak berbimbang dengan sesuatu yang tidak patut dibimbangi. Nah, kita itu kan kadang-kadang bimbangnya banyak. Padahal tidak patut kita bimbang. Ya kan? Nah, bimbang nanti mau kerja apa, mau jadi apa. Jadi mengaji pondok ini mau dapat apa, baik kerja guard, security. Jadi siapa yang mau jadi security? Ada, aku dengar sudah. Ada orang yang mau pergi jadi security dengan komik di Selangor sana. Siapa? Ada? Tidak. Pergi wah. Dia dapat duit banyak. Security kan gajinya sebulan 25.000. Kamu orang mau jadi security kah? Atul mau jadi security? Mau pergi wah? Duduk dengan komik sana. Okey. Jadi berbimbang. Nah, kerana berbimbang itu, manusia, pada dasarnya manusia berbimbang dua hal. Pada dasarnya, manusia berbimbang dua hal. Satu, takut susah. Atau takut miskin. Itu istilah Al-Quran. Itu berbimbang pertama manusia. Dan yang keduanya, takut mati.
Jadi ada dua sifat berbimbang manusia. Yang besar ya, yang besar. Nah sebab itu iblis nantinya menghasut manusia melalui dua pintu itu. Pintu takut miskin, takut susah dan takut mati. Di mana dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Nah, itu dalilnya. Syaitan, nah iblis melalui diri kita sendiri. Syaitan itu kan pribadi. Nah, iblis melalui diri kita sendiri yang menjadi pribadi, ya'idukumul faqra, sentiasa menyerukan kepada kamu dengan faqra. Maksudnya takut miskin, takut susah. Wal fahsya, dan menyeru mengajakmu kepada kejahatan dengan makna bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Itu kerja Allah kerja iblis ini, kerja syaitan ini, kerja iblis. Nah, jadi dia tiup-tiupkan rasa takut begitu, takut begini, takut tidak dapat makan, takut tidak nanti mau kerja apa, takut mau hidup macam mana, begitu begini. Nah, ditiupkan rasa takut pada sesuatu yang tidak perlu kita rasa takut. Nah, kenapa tidak perlu kita takut? Karena rezeki telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya menuntut sedikit ikhtiarmu sahaja. Nah, itu pun ikhtiar pun bukan sebab, bukan sabit. Cuma menjadi sebab saja. Begitu kan? Nah, kita mana pernah duduk Itali, Pak? Semalam kita makan macam orang Itali saja. Hah? Nah, Pak Haji Napi bilang Itali, Pak. Apa? Spaghetti. Nampak kan? Nampak kan? Nah, kau pernah ke Itali bila? Itali apa kau tu? Kau di mana? Tambunan. Tuaran. Nah, tuaran pun kau tidak habis, Pak. Kata bawa tempurung saja. Betul kan? Nah, aku tanyamu kalau kau habis. Nah, simpang 3 daripada Ranau mau ke Kundasang, apa signboardnya? Nah, kau tidak tahu kan? Nah, berarti kau tidak habis. Maka aku bilang kau kata buat tempurung saja, tuaran itu pun belum selesai. Betul kan? Psycho sikit saja, Pak. Kau jangan marah, Banjung. Kau ni macam marah saja. Okey. Nah, itu rezeki kan? Faham tak? Walid mau cerita apa? Mau cerita rezeki. Telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menuntut kita sedikit ikhtiar. Nah, kalau datang rezeki kita tidak ikhtiar, nanti gila setengah daripada setengah orang. Nah, mungkin kita pun gila juga, Bajul kan? Nah, bangun tidur ada duit saja. 3 hari kita gila sudah. Mula sasau kita. Kan? Nah, bangun pagi aku mau kerja ini, bangun pagi aku mau buat itu, nak baru ada duit. Sebab. Faham tak? Okey. Jadi kita tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh dengan, mudah-mudahan dengan limpah rahmat Allah, kita tidak terpengaruh dengan hasutan-hasutan berbimbang itu. Dengan, nah, supaya kita boleh berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Kemudian merasa tentram, jelas sudah, dan selalu terjaga berarti terpelihara kita. Ada rasa mau buat tidak bagus, tapi kemudian datang rasa-rasa yang menakutkan gitu kan, kita bimbang berdosa begitu begini. Nah, itu bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anjung sekarang dia tidak mau tengok lagi perempuan. Omeka si kau pandai saja Bapak. Ayuka, siapa lagi yang jual ayam potong-potong itu? Wawaka, Anjung tidak lihat lagi. Nah, kenapa? Setiap dia rasa mau lihat, dia rasa berdosa. Begitu. Dia rasa Allah memerhatikannya. Nah, lantas dia pun merasa takut, dia tunduk saja pandangannya begitu. Alhamdulillah anakku Anjung ni. Mizi pun serupa juga, Pak. Setiap dia mau lihat saja, dia teringat mertuanya ada sudah. Selain mertuanya tahu, nanti Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Jadi dia pun tunduk juga begitu.
Alhamdulillah. Nah begitu bah, terjaga. Nah mau cerita terjaga, faham tak? Nah Allah menjaga kita dengan cara begitu. Bukan kita tidak teringin melakukan sesuatu. Nah tahu saja kita bercangga, sedar saja kita bercangga, sedar saja kita berdosa dengan ilmu. Nah kita nanti patah balik ke belakang, bah. Tidak jadi. Tidak jadi melakukannya, tidak jadi terlibat dan sebagainya. Itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak? Okey. Nah, Walid pun macam boleh cerita dengan kamu orang pun macam itu juga, bah. Mau pergi memancing di Phuket sana. Jadi Allah menjaga bagaimana? Nah, akhirnya ada bocor, bah, pecah lubangnya. Dapat ceritanya kenapa mau pergi ke Phuket sangat orang-orang ini. Kawan-kawan juga, bah. Bukan sahabat ya, kawan-kawan saja. Nah, rupa-rupanya ada aktiviti lain, bah, selain memancing. Nah, dia orang mau lihat orang telanjang, orang berbogel di pantai. Masya Allah. Jadi Walid pun terpelihara di situ, tidak pergi. Faham tak? Nah kalau Walid pergi sana, Walid tidak tengok kah? Tengok bah. Wali Allah pun dia tengok. Bezanya wali Allah tengok tidak masuk ke hati. Betul kan? Para wali Allah juga tengok bah. Sa'id Badiuz Zaman. Siapa namanya? Syekh Abu Sa'id Badiuz Zaman. Umaid ataupun Khalifah ataupun Mursyid Naqsyabandiyah yang pertama. Syekh Abu Sa'id Badiuz Zaman An-Naqsyabandi. Nah, dia orang yang datang ke pelacuran, tempat-tempat pelacur itu berdakwah. Nah, berarti dia bersembang dengan perempuan-perempuan itu kan? Faham tak? Tempat-tempat arak dan sebagainya, dia datang berdakwah, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti dia pun lihat. Nah, bezanya apa? Bezanya mereka lihat tidak masuk ke akal, tidak masuk ke hati. Kita kalau lihat Jul, 3 bulan nampak itu saja Jul kan? No. Kan? Bukan itu, bukan di sana saja. Kau tengok di telefon kau saja itu yang miskin-miskin itu pun 3 bulan kau solat nampak dia saja. Betul Jul. Betul kah? Nah, kau pun tengok apa begitu. Masya Allah. Jangan bah anakku. Jangan bah. Dia akan mengurangkan hubungan rasa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Nah, itu terjaga. Nah, Walid mau cerita tentang terjaga istilahnya ataupun kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kan? Kalau tidak dijaga, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjaga kita, nah kita rusak tidak tahu berapa kali rusak sudah kita. Betul kan? Rantau? Semua kita teringin kan rantau? Semua teringin itu, teringin ini, teringin. Datang Ome, teringin Ome. Datang siapa kau punya? Jenab, kau teringin Jenab lagi. Semua kau teringin saja. Nah itu hal itu. Nah termasuk hal-hal lain. Jadi teringin itu, teringin ini. Tapi Allah pelihara kita apa? Kan? Dia lempar kau jauh dari Jenab. Nah di sini dia lempar kau. Di pondok ini. Sekarang kau mau teringin apa? Kambing saja yang ada. Kan? Mau teringin orang-orang ini? Ini semua macam Cina, amoy Cina tanam sayur saja, bah. Kau jangan teringin. Amoy tanam sayur tahu kah? Itu saja, bah. Okey. Nah, mereka menduduki beberapa darjat, kita cerita sudah darjat. Nah, itu terkait langsung dengan dasar ya, dengan asasul usul. Setingkat demi setingkat. Nah, itu pun terkait langsung dengan asasul usul. Nah, untungnya kamu orang belajar asasul usul dulu. Nah, sekarang jumpa saja penjelasan-penjelasannya melalui teks-teks ilmu. Okey? Nah. Kemudian kata musannif, wahai hamba, ai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah cita-citamu hanya sekadar pada yang engkau makan dan engkau minum. Pada yang engkau pakai dan engkau kahwini. Pada yang engkau diami dan engkau kumpulkan saja. Nah, jelas itu. Janganlah cita-citamu. Nah, cita-cita itu pada dasarnya satu konsep yang kompleks. Okey? Nah, ini istilah Walid guna ya. Nanti kamu orang terpinga-pinga pula. Pada dasarnya satu konsep yang kompleks. Konsep apa tadi? Cita-cita. Pada dasarnya adalah satu konsep yang
kompleks. Ini. Satu konsep berarti ada fakta. Paling sedikit dalam fakta konsep ada 4. Belajar sudah kamu orang. Paling sedikit dalam fakta konsep ada ini 1, ini 2. Paling sedikit dalam fakta konsep ada 4. Ini nomor 1 ya, fakta konsep. Ada berapa? 1. Ada 4. Apa? 1. Definisi. Nomor 2, tujuan. Nombor 3, metod. Metod ataupun cara. Ataupun kaedah. Kita guna istilah banyak tak apa di sini. Nombor 4, hasil. Hasil atau implikasi. Nah. Ini fakta konsep. Dan fakta kompleksnya, kompleks, adalah ada beginning, ada ending. Nah, belajar kemarin kah? Kemarin dulu kah? 3-4 hari sudah kita belajar. Ada permulaan, beginning permulaan. Dan ada kesudahan ataupun orang sebut pengakhiran, ending. Kan? Ending bahasa Melayu dia pengakhiran, boleh no? Boleh sebut pengakhiran Okey. Depan ni sekali kita ajak pasal orang putih, pakat dia cakap orang putih semua. Nombor 2, pengakhiran. Nah, ada permulaan, ada pengakhiran. Nah, di antara permulaan dengan pengakhiran ini ada proses. Kalau dalam istilah psikologinya bilang proses. Nah, antara permulaan ini mau sampai ke pengakhiran, nah di sini ada satu hal disebut proses. Nah, dalam proses itulah diletakkan yang kita sebutkan tadi, diletakkan tujuan. Dalam proses ini, yang kompleks ini, kompleks artinya sempurna, okey? Kompleks artinya tepat, sempurna, lengkap. Nah, itu kompleks. Faham tak? Nanti kau bilang kompleks, nah kami ada kompleks apa? Kompleks PKNS. PKNS, PNS. Apa namanya, kan? Yang di tengah-tengah KK tu. Kerajaan negeri punya. Itu kompleks bangunan. Nah, kalau kompleks bangunan pun maknanya satu bangunan yang lengkap. Begitu kan? Lengkap segalanya, itu kompleks. Jadi kompleks di sini maknanya lengkap. Maknanya sempurna, maknanya tersusun rapi. Jadi antara permulaan sampai pengakhiran itu ada proses. Nah, dalam proses itu ada 3 hal. Kan? 3 hal, 3 atau 4 hal. Ada yang bilang 4 hal, ada yang bilang 3 hal. Nah, Walid ambil 3 hal yang paling sedikit. Nombor 1, apa kau mau? Apa yang kita mau? Betul kan? Nombor 1, apa yang kita... Nah, Walid tulis saja ya. Ini bahasa mudah kan begitu. Nombor 2, bagaimana? Bagaimana mau lakukan. Dan ketiga, apa tujuan. Nah, jadi hal ini sama ada nomor 3 ini di nomor 1 atau nomor 1 di nomor 2 atau begitu, nah tidak menjadi kesalahan. Okey? Nah, ini menunjukkan kompleks. Menunjukkan ya ini isu psikologi ya. Jadi dalam ilmu psikologi dibincangkan ini. Apa yang dimaksudkan dengan cita-cita, apa yang dimaksudkan dengan angan-angan. Nah, kemarin dulu kita sembang sudah. Kita bercakap sudah, angan-angan ini suatu yang tidak ada beginning, tidak ada ending. Bagian lain bilang bang angan-angan ini tidak berpunca apa. Kan? Nah, ada atas pokok kelapa sana, pucuk kelapa sana. Tiba-tiba angan-angan menikah dengan puteri raja. Nah, itu bilang angan-angan. Kan? Cita-cita, nah, sekarang kita sedang bercakap cita-cita. Satu konsep yang kompleks. Sebab itu orang bilang cita-cita.
Nah, cita-cita ini tidak menjadi kesalahan. Tidak menjadi kesalahan. Bahkan dibenarkan dalam agama. Selama mana kita tidak bercita-cita kepada sesuatu yang diharamkan, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya kan? Jadi kita bercita-cita saja. Nah, kau bercita-cita apa? Aku bercita-cita mau jadi pramugari. Nah, kalau ada di sana unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah SWT, maka cita-citamu juga menjadi haram. Ya kan? Bukan Walid, saya mau jadi pramugari Islam. Takat ini belum ada apa? Ha? Kau mau jadi suami siapa? Iya, tidak salah apa? Yang Walid bilang sudah tadi, cita-cita itu tidak salah. Nah, kau mau jadi istri kepada si Anu bin si Anu. Tidak salah apa? Kau mau jadi istri ketiga dia, lagi tidak salah. Ya kan? Jadi yang salahnya apa? Yang salahnya kau mau jadi wanita simpanan dia saja, Pak. Contoh. Nah, aku kasih contoh di situ. Paham tak? Nah, itu yang salah. Kan? Dan termasuk salah adalah angan-angan. Jadi kita mau memastikan yang nantinya ada di fikiran kita dan di hati kita, bukan angan-angan. Paham tak? Nah, yang ada di fikiran dan di hati kita adalah bagian daripada proses tujuan. Nah, mungkin itu berada di nomor satu. Nah, depend kepada individu ya, depend kepada orang. Nah, mungkin tujuan itu berada di nomor satu. Nah, kalau kita susun kita, nah, Walid lebih cenderung kepada tujuan ini berada di nomor satu. Nah, lebih cenderung begitu. Ini nomor satu. Nah, ini nomor dua. Nah, ini nomor tiga. Walid lebih cenderung begitu. Jadi fakta yang Walid tulis di sini adalah fakta kebanyakan kebanyakan alim ulama kita menyebut. Paham tak? Nah, sekarang kita Walid sebut apa yang Walid mau sebut. Nah, ini Walid lebih cenderung begini. Nampakkah kau dari sana? Tidak nampak. Mimi, kau nampakkah? Kau tidak nampak. Siapa nampak ni? Ini cerita apa dengan dia orang? Okey. Dia orang bercerita dengan kau. Okey, nampakkah? Nampak Nah, jadi apabila disebut cita-cita kepada kita, nah pertama kita tahu definisinya. Kedua kita tahu tujuannya. Ketiga cara dan kaedahnya. Keempat hasil dan implikasinya. Ini semua kan? Kan? Ini semua yang membawa kepada hal ini. Betul? Kerana cita-cita itu satu hal yang kompleks. Nah, di sini kita ada 3 hal yang besar. Nah, paling kurang yang boleh sebut tadi. Nah, 3 hal itu ada di dalam konsep. Okey? Nah, berarti kau tahu saja definisi cita-cita itu apa. Jangan sampai kau tidak tahu. Nah, bila kau tidak tahu, nah kau akan melalui proses yang salah. Akan jadi apa ya bilangnya? Jadi caca marba. Kan? Nah, yang angan-angan itu kau rasa seperti cita-cita. Nah, salah kan? Nah, itu. Paham? Okey. Jadi definisinya kamu orang belajar sudah, tujuannya pun sama saja. Nah, di sini ada kan? Apa yang kita mau, apa tujuan, nah, semua ada di sini. Cara, hasil. Nah, di sini kita tidak cerita implikasi saja dalam proses. Mana ada orang cerita dalam proses, orang cerita implikasi. Betul kan? Okey. Dia ada 4, dia ada 5. How, what, who, when. Kan? Kita macam ni. Kita dasar kita yang ni. Dia tak terkait dengan when. Sebab masa kita adalah sejak daripada lahir sampai mati. Kan? Jadi when itu adalah satu bentuk gap. Satu bentuk gap. Masa ni ada gap dia. No, bila when tu tak ada, berarti dalam kita memang tak ada gap. Sebab daripada lahir kita adalah ibadah, sampai kepada mati adalah ibadah. Betul kan?
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa mahyaya. Nah, ketika hidupku. Berarti hidup sejak daripada halus lagi. Cuma bukan kita yang buat ibadat. Orang lain beribadat. Melakukannya untuk kita. Ya kan? Sampai kita lah dewasa dan sebagainya. Dan sampai ke mati. Nah, begitu. Jelas, nah? Itu. Jadi itu kita dalam secara tak langsung kita cuba bandingkan dengan konsep konsep orang putih lah. Secara tak langsung. Okey. Jadi katanya janganlah cita-citamu hanya sekadar pada yang engkau makan dan engkau minum. Jadi balik kepada sini, tujuannya makan dan minum saja ke hidup kita ni. Nah, misalnya. Begitu. Pada yang engkau pakai dan engkau kahwini. Nah, pada yang kita pakai kereta, motor, apa saja termasuk pakaian dan sebagainya, atau yang kita kahwini, sama ada lelaki, nah bagi perempuan, nah dia kahwini itu lelaki. Nah, jadi fokusnya mau lelaki saja yang begitu, yang begini, yang begitu, yang lelaki mau perempuan saja yang begitu, yang begini. Kau fokus itu saja, misalnya. Atau pada yang engkau diami ataupun yang kita diami, tempat tinggal, kan? Atau yang engkau diami ai tempat tinggal dan engkau kumpulkan saja, begitu juga atau pada yang kita kumpulkan saja. Nah, yang kita kumpulkan itu namanya apa? Harta. Hal ini semuanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Berkenaan dengan apa ya? Yang kita sebutkan tadi. Maka jangan cita-cita kita, nah boleh saja kita sebut fokus kan? Boleh juga kita sebut tujuan dalam bentuk konsep yang lebih luas. Nah, jangan cita-cita kita, ai tujuan, ai konsep, ai matlamat. Hidup kita ini hanya pada makan atau minum, hanya pada pakai ataupun yang kita kahwini, atau hanya pada tempat tinggal dan apa yang kita kumpulkan saja. Itu maksudnya. Jangan fokus kita begitu. Jelas kan? Nah, jika fokus kita, jika matlamat kita, tujuan kita begitu, nah nantinya kita bekerja melalui proses begitu juga. Faham tak? Proses, bukan melalui proses yang kita lalui. Nah, itu proses yang kita lalui dalam kehidupan kita ini nantinya hanya ke arah itu, ke arah apa tadi, makan minum yang hebat, ke arah pakai kahwin yang hebat, ke arah tempat tinggal dan mengumpulkan harta saja, gitu kan? Nah, ke arah itu semuanya. Dan itulah hakikat yang terjadi kepada manusia. Betul kan? Nah, ada yang bekerja untuk duit banyak sudah, tapi bekerja sampai tidak henti-henti, nah solat pun tidak. Meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nama Islam tinggal pada namanya saja. Perbuatannya tiada lagi. Bahkan minum arak sewenang-wenangnya, bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Itu Walid pun tidak tahu mau cerita, Bapak Haji kita banyak cerita tentang itu. Tahu saja dia. Orang-orang kaya-kaya itu kan. Nah, minumnya bukan kopi zikrullah. Kopi zikrullah itu tidak minum dia. Nah, dia minumnya apa? Yang harga paling murah RM25 satu cawan. Kopi saja, Pak. Kenapa? Kita minum kopi zikrullah kita mati kah? Nah, tidak mati, Pak, kan? Bagus lagi kita. Nah, mereka tidak minum kopi itu. Kurang standard bilangnya. Yang standardnya adalah yang RM25 satu cawan. Cappuccino. Itu namanya, Pak. Kan? Nah, makannya semua yang dirasakan bagus, dirasakan hebat. Pada hakikatnya bukan bagus, tetapi lebih kepada sombong dan takbur. Nah, itu. Faham tak? Nah, jadi katanya janganlah cita-citamu hanya sekadar yang kita sebutkan tadi. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala menegur. Semua yang kita sebutkan tadi itu telah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah berkaitan dengan harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ila akhir ayat. Nah, itu Allah menegur kita terkait dengan
apa tadi? Terkait dengan fokus harta. Terkait dengan dalam proses cita-cita yang kompleks itu tadi. Nah, fokus kita, matlamat kita adalah harta benda dunia. Nah, Allah tegur sudah. Jelaskah? Nah, maknanya kau baca sendiri, bahkan orang pun baca Quran kan. Nah, berkenaan dengan apa? Berkenaan semua, bah. Kalau kita mau sebut satu persatu panjang ceritanya, jadi semua berkenaan itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan makan minum, nah Allah Subhanahu wa taala tegur kita. Kan? Ambil yang pertengahan saja, jangan berlebih-lebih. Jangan berlebih-lebih yang memunculkan kesombongan kita di permukaan bilang, ya kan? Nah, sombong itu yang timbul. Nah, kalau kita minum kopi yang RM25. Nah, kalau ada orang miskin minta kita, nah kita tidak kasih kan? Nah, sombong sama kita. Okey. Nah, berkenaan dengan apa yang kau pakai dan kau kahwini pun Allah Subhanahu wa taala menegurnya di dalam Al-Quran. Berkenaan dengan tempat tinggal dan kumpul. Nah, kita baca tadi alam alhaakumut takatsur, nah kan? Jadi semua itu telah pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tinggal ambil pengajaran saja. Jangan. Lalu cita-cita apa? Nah, nanti kita sebut di sana. Kerana semuanya itu hanya cita-cita hawa nafsu. Kerana semuanya itu hanya cita-cita hawa nafsu. Nah, di sini pun terjemahannya agak keliru, kan? Yang sebenarnya itu bukan cita-cita. Nah, begitu maksudnya. Sebenarnya itu bukan cita-cita. Lalu kalau bukan cita-cita itu apa? Nah, itu bagian daripada berbimbang dan angan-angan. Sebab itu kalau dikaji, ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka harta benda, kekayaan, kesenangan hidup di dunia. Nah, berbimbang itu tidak habis. Selain daripada berbimbang itu tidak habis, mereka teragak-agak untuk memberikan apapun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara salah satu penyakit. Faham tak? Nah, bimbang saja dia. Jadi sebab itu kita berjumpa dengan orang yang banyak duitnya, mewah dia. Tapi orang minta derma RM2 saja dia maki-maki hamun. Patutkah? Nah, itu contohnya. Faham tak? Tayar keretanya saja, rimnya saja beribu. Tapi dia derma RM2, orang datang sekali lagi minta derma, dia marah-marah. Itu boleh tengok dengan mata kepala di depan bank. Nah, sepatutnya kalau kau tidak mau kasih dia, kau jangan marah, gitu kan? Kenapa perlu kau marah kepada orang yang meminta derma, begitu kan? Dia marah-marahnya, begitu begini. Padahal yang dia kasih oleh nampak dari cermin itu cuma RM2 saja. Nah, itu contoh. Jadi mau nyatakan apa di situ? Mau nyatakan bahawa orang-orang yang tujuannya bukan Allah Subhanahu wa taala, matlamatnya bukan Allah Subhanahu wa taala, yang pada dirinya itu bukan cita-cita, yang pada dirinya itu adalah angan-angan yang bertukar menjadi lebih besar dengan kebimbangan. Nah, itu kita belajar dalam kitab Futhul Ghaib, kebimbangan yang merusakkan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, merusakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin dulu kita belajar tentang itu. Jul, ingatkah? Nah. Jadi kau jangan ada cita-cita begitu, Jul. Nah, aku mau kerja security. Bila aku kerja security, aku dapat duit sebulan 25.000. Nanti aku kawin dengan siapa-siapa kan? Jadi kau angan-angan, itu bilang angan-angan. Dan angan-angan itu berdiri dengan kebimbangan atau berbimbang. Jelaskah? Nah, kita perlu sedar hal itu. Ada banyak yang kita rasa cita-cita tetapi bukan cita-cita, sebenarnya adalah angan-angan, dan berdirinya angan-angan itu adalah dengan kebimbangan. Nah, karena kita bimbang ini, karena kita bimbang itu, kita takut saja mau hantar anak belajar agama, mau hantar anak hafal Al-Quran. Jadi kita takut saja.
Nanti dia mau kerja apa, gitu. Ini kan ini lazim orang kita kan, takut itu. Nah, dia tidak takut anaknya tidak solat. Dia tidak takut anaknya tidak solat. Dia tidak takut anaknya buat perkara-perkara yang salah. Cuma dia takut anaknya nanti mau kerja apa. Nah, kerana berbimbang itu. Betul kan? Nah, kerana berbimbang itu. Dan berbimbang itu berpunca daripada angan-angan yang berdiri. Nah, dia mau anaknya nanti begini, begitu, begini, begitu. Faham tak? Nah, ini kebanyakan. Okey. Boleh faham ya? Karena semuanya itu hanya cita-cita. Perkataan cita-cita itu dihazafkan dan digantikan dengan angan-angan dan berbimbang. Karena semuanya itu hanya angan-angan dan berbimbang dari hawa nafsu. Itu perkataan yang perlu ditambahkan. Hanya angan-angan dan berbimbang. Nah, ini berbimbang itu kita faham sudah sikap, sifat kan? Berbimbang dari hawa nafsu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya hawa nafsu kita yang mencetuskan kebimbangan itu. Faham tak? Dan apabila kebimbangan itu merebak ke seluruh akal dan hati kita, nah di sana timbul angan-angan. Jelaskah? Kenapa Walid berkata begitu? Nah, Walid jelas sudah. Walid pun sekarang sebelum ini pun bercakap sudah. Allah apabila dia kasih kepada hambanya, maka dia akan melimpahkan kepada hambanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kan? Orang yang bagus hubungannya dengan Allah. Nah, Allah melimpahkan dia rezeki, Allah memberikan dia jalan keluar apapun. Betul kan? Nah, itu pada hakikatnya. Lalu orang-orang yang tidak punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bermakna Allah tidak memberikannya rezeki. Tetapi dia berada di dalam keadaan yang tersesak-sesak, gitu kan? Dalam keadaan kepayahan begitu begini dan sebagainya. Nah, itu bezanya. Faham tak? Nah, jadi bila kita sebut di sini kerana semuanya itu hanya angan-angan dan berbimbang, angan-angan dan berbimbang dari hawa nafsu. Karena hawa nafsu itulah yang menjadi medium, menjadi alat kepada iblis untuk meniupkan faqra wa ya'murukum bil fahsya. Untuk meniupkan kepada kita takut susah, takut payah, kan? Dan melakukan percanggahan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jelaskah? Nah, sebab itu disebut cita-cita dan berbimbang dari hawa nafsu dan naluri insaniyah. Nah, bukan insaniyah di sini. Naluri manusia. Karena insan mempunyai makna tersendiri berbanding manusia. Jadi perkataan insaniyah dibatalkan, digantikan dengan manusia. Itu adalah naluri manusia. Manusia mana? Manusia yang secara umum Allah SWT sebut dalam Quran, ya ayuhan nas. Nah, itu naluri manusia yang umum begitu. Ya ayuhan nas, yang terjemahannya wahai manusia. Sisi lain Allah menyebut ya ayyuhal insan. Betul kan? Nah, para ulama sepakat mengatakan ya ayyuhal insan huwallazi yu'minuna billahi walladzi yu'minuna billahi wa rasulih sampai habis. Yang dikatakan insan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, Rasulnya dan seterusnya. Perkara-perkara yang dituntut dalam keimanan. Jelaskah? Yang dikatakan ya ayuhan nas, yang dikatakan manusia itu, nah, belum pasti dia beriman. Jelaskah? Nah, itu kaedah tafsir, Pak. Jadi kita cantumkan kaedah tafsir. Nah, boleh tulis. Kamu orang ni nanti tak tulis lupa, tulis pun lupa. Nombor 1, insan. Insan. Jadi insan itu disebutkan apa? Orang-orang yang, secara ringkas ya, orang-orang yang beriman
dengan Allah, Rasul, dan tuntutan-tuntutan iman yang kita sebutkan. Rukun iman yang 6 itu. Okey. Manakala yang keduanya An-Nas, dengan makna manusia, insan pun manusia, An-Nas pun manusia. Nah, An-Nas itu iaitu apa tadi kita sebut? Yang orang-orang yang tidak pasti kedudukannya. Kedudukankah kita mau bilang apa ya? Keadaankah, kedudukannya antara beriman atau tiada. Mana mamamu? Izzati? Tidak datang? Apa sebab dia tidak datang? Memasak? Basuh rumah? Kemas rumah? Ini pun perlu didenda ni. Masa orang belajar, dia kemas rumah pula. Tak cukup kah? Tanya dengan dia, mau pembantu kah? Kenapa kamu orang jeling-jeling? Tidak setuju? Kenapa kamu orang tidak setuju? Kau tidak setuju, kenapa sila? Waduh, kau mau kasih pembantu apa mamamu? Kau mau kasih pembantu pun kamu orang tidak setuju. Macam mana? Mana ada kamu orang tolong kemas rumah? Adakah? Ada. Ada, alhamdulillah. Okey. Jadi baca. Lina, kau baca. Apa pembetulan tabit tadi? Kerana apa? Nah, kau cari tidak jumpa kah? Nah, cita-cita hazafkan. Cita-cita dibatalkan. Jadi tidak timbul perkataan cita-cita, nanti keliru. Nah, jadi kerana semua itu hanya apa? Angan-angan kan? Okey, angan-angan terus apa? Dan naluri manusia. So, manusia itu kita guna perkataannya An-Nas di sana. Okey? Terjemah dari An-Nas, bukan terjemah dari insan. Nah, manusia yang diterjemah dari insan, dia mempunyai makna yang sangat skeptik, sangat tepat. Sedangkan manusia yang diterjemahkan dengan An-Nas, dari An-Nas, nah itu yang tidak pasti kedudukan antara beriman kan ataupun tidak beriman. Sebab ada seruan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Nah, wahai manusia, apakah yang menyebabkan kamu derhaka kepada Tuhanmu? Nah, berarti Allah memanggil insan dengan perkataan derhaka. Satu sisi. Nah, ini yang menjadi perdebatan di kalangan ahli ilmu. Faham kah? Nah, jadi kita skeptikkan supaya kita tidak keliru. Begitu. Okey. Kalau hanya demikian, nah kalau hanya demikian juga adalah isim isyarah ya. Demikian adalah juga isim isyarah, berarti ada faktanya. Nah, kalau hanya demikian, faktanya apa? Faktanya hidup ini untuk makan, minum, untuk pakai dan kahwin, untuk tempat tinggal yang bagus dan kumpulkan harta saja. Nah, itu demikian. Jadi murajaknya ke atas itu. Di manakah tekad hati dan batin katanya? Kalau hanya demikian, kalau sekadar itu yang kita sebutkan tadi, di manakah tekad hati dan batin? Di manakah tekad hati dan batinmu? Maksudnya apa? Di manakah tekad pegangan?
Dalam bahasa Arab bilang i'tiqad. Jamaknya adalah aqidah. Itu. Jadi boleh saja. Di manakah tekad hati? Di manakah pegangan? Di manakah aqidah? I'tiqad? Di manakah aqidah? Nah, boleh saja. Tapi janggal nanti datang istilah hati. Nah, sebab itu dia bilang, di manakah tekad hati? Di manakah pegangan hati? Nah, itu lebih dominan, lebih bagus. Di manakah pegangan hati dan batin? Maksudnya, di manakah pegangan hatimu dan batin itu merujuk kepada keadaan, merujuk kepada hal. Maksudnya, di mana pegangan hatimu dan keadaan batinmu. Nah, itu maksudnya. Keadaan batin. Batin itu merujuk kepada rohaniah. Nah, maksudnya di manakah? Nah, mungkin saja bagaimanakah pegangan hatimu dan rohaniahmu. Nah, itu. Kenapa? Nah, kita belajar sudah bahawa rohaniah kita perlu benar, perlu betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bercanggah sama sekali. Ya kan? Walaupun nantinya dalam jasmaniah kita ada percanggahan. Bahkan kita banyak percanggahan kan dalam rohaniah kita. Kita salah begitu, kita silap begini. Nah, itu percanggahan dalam jasmaniah kita. Nah, percanggahan itu adalah perkara yang lazim. Kenapa? Karena al-insan la yakhlu 'anil khat'i wan nisyan. Karena manusia tidak pernah sunyi daripada salah dan silap. Dan itu merupakan bentuk kejadian manusia. Innal insan khuliqa halu'a. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam keadaan yang serba tidak kena. Nah, itu tidak kena, ini tidak kena. Yang dia kena, bagaimana bentuk kejadiannya, itu kena saja. Betul saja, mau saja dia. Macam Walid baca tadi. Ya ayuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, kenapa engkau menderhakai Tuhanmu? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Sedangkan dia menciptakanmu menurut apa yang kau mahu. Nah, kita mahu kan? Dia menciptakan kita menurut apa yang kita mahu. Nah, kita mau begini kan, Jul? Hidung di sini, mata di sini, mata di bawah mata hidung, di bawah hidung mulut. Kita mau begitu kan? Nah, kau tidak mau begitu. Kalau kau tidak mau sign petition mah, protes Tuhan. Adakah orang tidak mau? Adakah orang yang tidak mau kejadiannya mata di sini dua di atas, kepala, mata di kepala, lepas tu antara mata dengan mulut itu hidung, di bawah hidung itu mulut. Ada orang tidak mau kejadiannya begitu kan? Orang gila pun mau begitu. Nah, itu menunjukkan bahawa manusia itu, Allah SWT ciptakan kita manusia itu sesuai dengan apa yang kita mau, gitu kan? Nah, kita tidak mau bahawa mata kita sebelah duduk di punggung kita. Kau mau ke Fas? Tidak mau kan? Nah, Mimi, kau mau ke mata kau di belakang sini? Belakang satu, depan satu. Mau tak? Nah, tidak mau. Nah, berarti kita setuju saja dengan Allah SWT kan? Nah, berarti Allah menciptakan ikut kita punya kemahuan, kita punya mahu begitu. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Nah, itu ayatnya. Fi ayyi surah. Pada gambaran yang memang kita menyetujuinya, memang kita menyukainya. Jelaskan. Kalla bal tukadzibuna biddin. Tapi sayangnya manusia ini suka mendustai agama. Maksudnya mendustai agama artinya tidak mengikut nabi, tidak mengikut penunjuk begitu kan. Kalla bal tukadzibuna biddin. Tukadzibuna mendustai biddin dengan agama. Dia bercanggah-canggah saja dengan agama. Lain agama ajar, lain yang dia buat. Nah, sembahyang saja dikumpulkan satu waktu saja. Waktu Isya, sembahyang 2 rakaat saja. Qadha semuanya. Aduh. Ramai lagi yang mengamalkan begitu. Ramai. Nah, kamu orang bertugas nanti membetulkan itu. Niat di hati kita pulang nanti ku mau betulkan keadaan ini. Niat itu bah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kita rahmat. Nah, begitu. Macam mana kami mau betulkan Walid? Kita mengajar saja. Kita mengajar kebenarannya ini caranya, begitu. Kau jangan pergi lawan dengan orang itu. Nah, kau lawan. Apa yang kau dapat kau kecil saja, Fas.
Dia ramai-ramai cubit kau saja. Okey. Kalau hanya demikian, di manakah tekad ai pegangan hati dan batin ai ruhaniyah? Yakni mencari Allah al-haq. Jadi, yang kita bilang pegangan hati kita dan rohaniyah kita itu mencari Allah al-haq. Itu bahagian daripada fitrah. Bilang sudah itu. Kan? Itu yang sepatutnya. Jadi sepatutnya apa? Sepatutnya menjadi pegangan hati kita dan menjadi bahagian daripada ruhaniyah kita adalah mencari Allah al-haq. Sedangkan mencari Allah al-haq itu merupakan bahagian daripada fitrah. Fitrah pada diri kita sendiri. Ya kan? Nah, kita belajar sudah dalam dasar. Rantau rakamkan semula. Tentang fitrah. Apa yang kau belajar sudah? Nah, sekarang kau gambarkan kepada kami macam mana fitrah bertuhan. Kau cerita apa? Kau cerita macam kami ni tidak tahu, boleh kah? Jadi kau membandingkan sudah. Kau bercakap fitrah bertuhan saja. Kalau kau banding sudah. Nah, jangan begitu Barantau. Jawapanmu itu betul. Tapi susunannya itu salah. Nanti kau cakap fitrah bertuhan, kemudian di situ kau membandingkan sudah, nanti kau mau cakap yang seterusnya itu kau nanti celaru. Betul kan? Nah, jadi kau cakap saja, semua manusia mencari Tuhan. Sebab itu wujudnya agama. Bahkan yang tidak ada agama itu pun pada dasarnya mencari Tuhan serupa saja. Dan ini menunjukkan bahwa ada fitrah dalam diri manusia, yaitu fitrah bertuhan misalnya. Nah, kemudian hasil daripada mencari Tuhan itu tercetus agama itu, agama ini, agama itu, agama ini. Gitu kan? Nah, kemudian fitrah beragama apa? Rasa untuk mengabdikan diri. Nah, kerana itu dalam semua agama ada bentuk pengabdiannya. Ada bentuk pengabdian dirinya. Yang di dalam bahasa kita, bahasa Arab bilang ibadah. Nah, ada bentuk ibadahnya. Nah, Hindu ada bentuk ibadahnya, Buddha ada bentuk ibadah. Semua agama, termasuk kita Islam, ada bentuk ibadahnya. Nah, ibadah itu adalah fitrah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya, tahu. Nah, di sana kau cakap sikit saja fix sudah, faktanya benar sudah. Tidak ada IQ lagi, tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang memeningkan kau lagi, gitu kan? Nah, kita perlu belajar begitu. Okey. Nah, yang ketiganya apa? Fas. Kamu orang ni semua wali cakap semua kau tulis. Jadi mendengarnya di mana? Kau tulis penting-penting saja, Yang penting-penting saja, yang tidak penting jangan tulis. Lebih baik kau bawa kaset rakam. Rakam saja dari awal sampai habis. Nah, yang ketiganya apa? Nah, fitrah kehambaan. Cerita sikit pada kami. Fitrah kehambaan itu macam mana? Kau tiba-tiba ketawa, Mizi. Kenapa? Dia jawab apa? Kau ni Fas. Kau memberi ruang-ruang kepada Mizi untuk condemn kau, untuk kritik kau saja. Itu salah kau sendiri. Bukan kau sebut manusia. Berarti kau membuka ruang untuk Mizi kritik kau. Kau tahu Mizi punya perangai itu, dia kurang sikit dari hantu saja. Nah, jadi cerita. Nah, apa itu fitrah kehambaan?
Nah, hilang suara sudah. Apa itu fitrah kehambaan? Nak cerita macam rantau cerita tadi. Nah, Walid punya pertanyaan mudah saja. Kalau kau tidak faham, kau kasih tahu saya tidak faham. Begitu saja, Pak. Jadi jangan kau tunggu-tunggu masa kita berjalan. Nah, apa? Tidak tahu. Nah, kau tidak tahu. Nah, 2 tahun sudah kau belajar. Masih tidak tahu, Pak, macam mana mau menikah tu. Tak mau menikah lagi? Tak mau menikah lagi, tak apalah, tidak tahu. Biarlah. Biar tidak tahu. Tahu sudah. Masya Allah. Nah, kamu orang cerita dengan Faz, kasih dia tahu, Pak. Besok Walid mau tanya balik. Nah, besok masuk belajar saja, besok Walid tanya terus. Nah, jangan sampai tidak tahu, itu hal yang sangat penting. Nah, jawab sekejap. Siapa mau jawab ni? Anjung lah. Ganti Faz jawab, Pak. Fitrah kehambaan itu apa? Kau mau buat apa? Fitrah kehambaan itu apa? Baru cari nota. Masya Allah. Okey, cerita terus. Nah, siapa mau tolong Faz dengan si Anjung ni? Nah, Atul mau tolong. Sila Atul. Nah, kau angkat pen tadi, Pak. Jadi kau angkat pen begitu? Jadi kau jawab, Pak. Nah, fitrah kehambaan Anjung tidak ingat. Ingat sudah? Sekejap Anjung. Ingat apa? Kau tengok situ. Okey, tutup balik, Pak. Tutup. Cerita. Tengok. Okey, lagi. Itu saja. Masya Allah, kau ni ringkas betul, Pak. Itu dia punya fakta-faktanya, betul kan? Terima wujud diri. Nah, macam fitrah bertuhan itu tadi, terima wujud Tuhan. Ada 3 poin di situ. Nah, itu fakta-faktanya. Nah, Walid tidak bertanya faktanya. Nanti kau lagi serabut, kau lagi keliru. Nah, Walid tanya fitrah kehambaan itu apa? Jadi kau perlu menjelaskan dalam 1 ayat saja. Tengok. Banyak saja alasannya, buku lama, buku baru. Begitu begini. Nah, fitrah kehambaan itu apa, Mimi? Bagus, Pak Mimi. Masya Allah. Sikit saja ayatnya. Fitrah kehambaan itu adalah rasa untuk mengabdikan diri. Bukan perlu kau berjela-jela. Walid bukan tanya mau kau cerita macam mana mau buat gulai. Sikit saja, Pak. Jadi pastikan. Nah, maklumat lain pastikan ada dalam fikiran kamu orang. Nanti kita jumpa dengan tempat-tempatnya, bincang saja. Tidak perlu lagi kita korek-korek. Okey. Jadi katanya, jadi tentang fitrah tadi kan, mencari al-haq itu merupakan bagian daripada fitrah manusia. Nah, sampai-sampai orang yang mencari al-haq akan bertemu dengan agama Allah Subhanahu wa taala, akan bertemu dengan Islam. Nah, ramai sudah. Kan? Ini untuk semua manusia, ya. Kalau orang yang mengakui Islam sendiri tidak mencari al-haq, maka dia sendiri tidak akan menemui Islam dan dia sendiri tidak akan paham Islam. Paham enggak? Nah, ini termasuk kita. Nah, kita bersandarkan kita orang Islam, tetapi kita tidak mencari al-haq. Nah, di sana kita sendiri tidak akan faham. Jelaskah? Nah, berapa ramai manusia-manusia, berapa ramai orang-orang yang mengakui Islam tetapi tidak mencari al-haq. Nah, tidak tahu dia, jahil dia. Bahkan sampai-sampai melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, begitu. Jelas?
Syukur pada Allah kita di antara orang yang terpilih mencari al-haq. Nah, itu adalah kebenaran. Okey? Nah, baik. Nilai sebuah cita-cita itu ialah apa yang engkau cita-citakan. Nilai. Nilai, tahukah maknanya nilai? Boleh saja disebut harga, kan? Nah, boleh saja disebut harga. Nilai ai harga. Nilai ai harga sebuah cita-cita itu, sebuah cita-cita, ini perkataan cita-cita ya. Nilai ai harga sebuah cita-cita itu ialah apa yang engkau cita-citakan. Nah, mau menyatakan kepada kita, mungkin penterjemah juga keliru ayatnya ya. Sebab Walid melihat penterjemah ini banyak mencedok dari terjemahan Indonesia. Okey. Jadi kita terjemahkan begini, nilai ai harga sebuah cita-cita itu ialah apa yang engkau matlamat dan tujuankan. Nah, jadi dipotong cita-cita. Nah, kita kembali kepada teks asal ya. Terjemahan saja. Nilai ai harga sebuah cita-cita itu ialah apa yang engkau tujuan dan matlamatkan. Nah, betulkah bahasa Malaysia, Walid? Walid pun tidak tahu, janji kita faham sudah. Nah, itu. Jadi apa tujuan kau? Apa matlamat kau? Nah, itu bah nilai. Jadi kalau tujuan kita Allah, matlamat kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, cita-cita itu menjadi berharga atau cita-cita itu bernilai tinggi. Nah, begitu maksudnya. Kan? Berharga tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang kita sebutkan tadi sebaliknya, yang kita cita-citakan itu, yang kita maknakan tadi adalah angan-angan dan berbimbang itu tadi, sekadar itu. Nah, nilainya tiada langsung. Kenapa? Nabi SAW pernah menyebut di dalam satu hadis, kehidupan dunia ini tidak ubah seperti bangkai anjing. Ada satu hadis tentang itu kan. Berjalan Nabi dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Nah, tiba-tiba nampak ada dari jauh ada bangkai. Ada pendapat mengatakan bangkai anjing, ada pendapat yang lain mengatakan bangkai kambing. Kan? Maka Nabi SAW bilang, nah itu kehidupan dunia. Tidak ubah seperti tidak lebih seperti bangkai itu tadi. Yang ketika menjadi bangkai tidak siapa yang mau. Kan? Nah, ketika dia tidak menjadi bangkai, semua mau. Serigala pun mau, singa pun mau, harimau pun mau, orang pun mau. Nah, kalau namanya kambing, gitu kan? Ketika dia hidup, belum menjadi bangkai, semua mau. Nah, ketika dia jadi bangkai, siapa pun tidak mau sudah. Kan? Perulat dan sebagainya. Faham kah? Nah, begitu dunia. Dalam gambaran Nabi kita SAW memberi penunjuk kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Nah, maksudnya apa? Maksud hadis itu bahawa dunia ini, jika tujuan hidupmu tidak Allah, matlamat hidupmu bukan Allah, nah, dengan sendirinya dia menjadi tidak bernilai. Nah, tidak bernilai itu seperti bangkai yang tidak bernilai yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Jelaskah? Nah, ini berarti nilai hidup kita, nilai harga kehidupan kita di dunia maupun sampai di akhirat adalah apa yang kita tujuankan, apa yang kita matlamatkan. Nah, sehingga kita mengatakan yang menjadi tujuan, menjadi matlamat itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Bagi dia keluar. Ialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu menjadi bernilai. Meskipun kita miskin, meskipun kita susah, meskipun kita kekurangan itu, kekurangan ini, ketiadaan itu, ketiadaan ini, tetapi kita tetap bernilai pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekaligus menunjukkan kepada kita nilai kita itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Nah, di sana menunjukkan kepada kita betapa pentingnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh harap kamu orang faham itu, walaupun tikus yang lalu tadi. Kan? Itu makhluk saja. Kamu takut untuk apa?
Bilang bukan takut, bageli. Okey. Maka katanya, maka jadikanlah Tuhanmu dan apa-apa yang di sisinya sebagai tumpuan cita-citamu. Jelas ke ayatnya? Sangat jelas kan? Maka jadikanlah Tuhanmu, ay Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, supaya tidak janggal nanti mau sebut. Maka jadikanlah Tuhanmu, ay Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa-apa yang di sisinya. Apa-apa yang di sisinya apa? Iman, Islam, ihsan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Yang di sisi Allah itu agama. Apa dalilnya? Inna din indallahil Islam. Agama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Islam. Nah, agama itu apa? Nah, agama itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Nah, jelas sudah. Kamu orang belajar dalam Asasul Usul. Jangan bilang Walid tidak mengajar ya. Nah, apa yang Walid ajarkan itu berarti semua sudah. Okey. Maka jadikanlah Tuhanmu, ay Allah SWT, dan apa-apa yang di sisinya, yakni agama, ay agama, di sisinya ay agama. Ay agama dulu. Nah, di bawah agama itu baru iman, Islam, ihsan. Sebagai tumpuan. Nah, perkataan lain tumpuan, fokus, ay fokus. Dan cita-citamu ay tujuan dan matlamat. Tujuan atau matlamat, jangan dan ya. Tujuan atau matlamat. Karena nanti dalam bahasa kita tujuan adalah matlamat. Matlamat adalah tujuan. Nah, dibincangkan begitu. Okey? Dalam bahasa kita. Nah, Walid mana tahu kamu orang bahasa Tamil kah? Malayalam kah? Nah, tidak tahu, Pak. Tagalog kah? Nah, jelas kah? Nah, paragraf ini sangat memberi pelajaran besar kepada kita pada dasarnya. Sangat memberi pelajaran besar. Betapa pentingnya, Walid bilang sudah tadi, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memenuhi fitrah kita, memenuhi tujuan dan matlamat hidup kita. Nah, komplit. Sebab itu bilang kompleks tadi. Komplit artinya cukup, sempurna. Kompleks artinya, apa tadi boleh sebut? Nah, maknanya kurang lebih sama saja tadi kan. Okey. Jadi kita jumpa dalam kitab Futhul Ghaib, sempurna hubungan dengan Allah. Itu istilah yang kita banyak cakap. Kita banyak kali sebut. Nah, sekarang kita dapat sudah penjelasan. Ingatlah katanya. Hendaklah engkau mengambil peringatan. Nah, kalau dalam Al-Quran itu bilang tazkirah sudah. Ya kan? Tazkirah. Perlu ambil peringatan. Dalam arti kata yang lain, tiap-tiap kita perlu beringat. Dunia ini mempunyai pengganti. Dunia ini mempunyai pengganti. Yaitu akhirat. Nah, maksudnya, beringatlah. Dunia ini akan berakhir. Nah, maksud secara umumnya, beringatlah bahwa dunia ini akan berakhir. Nah, berakhir itu bukan berarti habis segala-galanya. Ada penggantinya. Penggantinya nama akhirat. Jadi, beringatlah kita akan melalui satu masa, satu keadaan yang namanya akhirat. Nah, hal ini bukan diperingatkan oleh syekh, oleh mursyid kita saja. Hal ini diperingatkan oleh baginda Nabi kita SAW. Bahkan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Pada banyak tempat, Pak. Pada banyak tempat. Jadi ambil ingat bahawa hidup dunia ini sementara saja. Dan akhirat itu yang akan kekal. Waladdarul akhiratu khairul liman ittaqa. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini
tidak ubah seperti permainan dan senda gurau. Walad darul akhiratu khairul liman ittaqa, sedangkan kehidupan akhirat itu lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal liman ittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian daripada bagian daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang dunia ini akan berakhir. Nah, kehidupan kita akan berakhir. Apa yang kita bangga-banggakan, apa yang kita cuaikan, apa saja, nah semuanya akan berakhir. Kita akan kembali kepada satu negeri yang namanya akhirat. Kan? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu menjadi bagian daripada ingatan. Faham tak? Nah, sentiasa beringat saja. Nanti kamu orang pulang, ada yang jadi pramugari. Nah, jadi apapun kau mau jadi, tapi kau perlu ingat ini. Kau jangan lupa ini. Faham tak? Nah, yang lain pula jadi apa? Model. Modeling. Modeling seluar dalam. Nah, apapun kau model, nah kau ingat bayi ini. Faham tak? Nah, jangan luput dari kita. Jangan hilang dari akal dan hati kita. Maka sebab itu bilang ingatlah. Ayat perintah itu ayat command. Dalam bahasa Arab bilang fi'il amar. Fi'lun amrin. Nah, ayat command, ayat perintah. Ingatlah. I'lam. Kan? Bukan i'lam, uzkur. Itu perkataannya. Ingatlah. Siapa yang perlu beringat? Kita. Nah, ambillah peringatan ini bahawa dunia ini mempunyai pengganti. Nah, akan ada gantinya, namanya akhirat. Dan akhirat itu kekal. Kan? Yang namanya dunia itu sementara. Penggantinya adalah akhirat. Akhirat itu adalah kekal. Nah, kau mengutamakan yang sementara atau kau nantinya mengutamakan yang kekal, terserah padamu. Ya kan? Allah serah pada kita. Kita yang pilih. Kau mau yang sementara, nah silakan. Kau mau yang kekal, nah silakan. Tetapi antara yang sementara dengan yang kekal itu mempunyai keadaan yang berbeza. Gitu kan? Yang sementara, nah keadaannya begini. Kau boleh sombong, kau boleh buat apa yang saja kau mau buat, kau boleh lakukan apa yang saja yang kau mau lakukan, kau boleh puaskan hawa nafsumu dan sebagainya. Manakala yang akhirat, nah kau perlu mengikutnya. Peraturan-peraturannya. Jika kau mau selamat di sana. Gitu kan? Nah, okey. Makhluk juga mempunyai pengganti. Ingat ya, kita yang namanya makhluk juga mempunyai pengganti. Yaitu Khalik. Yaitu Khalik, pencipta kita. Kita dicipta, makhluk artinya yang dicipta. Juga mempunyai pengganti, yaitu pencipta. Dalam arti kata yang lain, nah kita akan kembali kepada pencipta. Nah, selalu saja kita baca itu kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, pandai saja semua orang baca. Penyamun pun pandai. Tengah menyamun itu dia baca. Orang kasih tahu, "Weh, ada orang meninggal." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bilangnya. Nah, kita lagi pandai kan? Inna lillahi wa inna lillahi. Kita tahu pandai sebut semua orang. Nah, takut kita pandai sebut saja. Kita tidak menyedari hakikat ayat itu memberi tazkirah, memberi peringatan kepada kita bahawa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Faham tak? Okay. Setiap kali kamu meninggalkan sesuatu di dunia ini, setiap kali kamu meninggalkan sesuatu di dunia ini, maka engkau akan memperoleh gantinya yang baru dan lebih baik di akhirat kelak. Nah, setiap kali kamu meninggalkan sesuatu di dunia ini. Nah, ketika di dunia, kita meninggalkan sesuatu. Nah, apa maksud meninggalkan sesuatu? Nah, meninggalkan sesuatu yang, yang memuaskan diri kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Setiap kali kamu meninggalkan sesuatu di dunia ini, yang memuaskan kita. Sesuatu itu yang memuaskan kita. Nah, jadi kita tinggalkan makan minum yang hebat,
Kita tinggalkan pakaian-pakaian yang hebat-hebat. Kita tinggalkan segala-gala yang hebat. Nah, kita duduk di dalam keadaan yang serba sederhana, serba miskin, serba payah begitu kan? Nah, serba kekurangan. Untuk apa ini? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Setiap kali kamu meninggalkan sesuatu di dunia ini dengan makna yang disebutkan tadi, maka engkau akan memperoleh gantinya yang baru. Allah akan menggantikan kepada kita yang baru dan lebih baik di akhirat kelak. Nah, kau tinggalkan syok kau di mana? Di tuaran, di pitas, di menggatal, di tambunan, di tamparuli, di mana saja kau tinggalkan semua itu. Sekarang kau tinggalkan kerana Allah Subhanahu wa taala, nah kau akan tuai hasilnya di hari akhirat kelak. Nah, itu maksudnya. Faham tak? Jadi katanya, Walid ulang, maka engkau akan memperoleh gantinya yang baru. Yang baru nih, dengan berbanding yang kau tinggalkan, dan lebih baik di akhirat kelak, bahkan lebih baik di hari akhirat kelak. Nah, di sana para ulama memaknakan kebajikan. Berarti apa? Yang kau tinggalkan kerana Allah Subhanahu wa taala, sekalipun hebat, sekalipun syok, sekalipun begitu begini memuaskan dirimu di dunia, nah yang itu kau tinggalkan, maka Allah akan menggantikan padamu sesuai masa yang kau tinggalkan, sesuai keadaan yang kau tinggalkan, sesuai keseronokan yang kau tinggalkan, dan Allah akan menggantikan yang baru dan lebih baik di akhirat kelak. Nah, ganti itu dibilang kebajikan. Sepakat para ulama kita. Istilahnya adalah kebajikan. Ada orang bilang pahala, kan? Pahala itu bagian daripada kebajikan saja. Adapun kebajikan itu lebih menyeluruh. Mungkin pahala, mungkin sesuatu yang lebih hebat, yang tidak pernah didengar, dipandang oleh mata, didengar oleh telinga. Baca sudah kita teksnya. Nah, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Nah, nanti rantau kita raih saja di hari akhirat kelak. Biarlah kita dalam keadaan begini. Nah, nanti pulang kita mengajar orang lain. Miskin saja kita. Nah, orang pakai Mercedes, datang si komik Mercedesnya. Bintang 3 itu, bintang 3, tahu tak? Mercedesnya. Dia pakai. Nah, biar dia apa? Kau pakai saja proton buruk, kelepang pintunya itu. Tapi kau akan meraihnya di hari akhirat kelak. Atau tidak susah pada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan padamu di dunia ini. Bukan susah. Betul kan? Tidak heran, Pak. Jangan kita heran perkara sebegitu. Okey. Nah, macam itu juga dengan si Joel. Nah, datang saja komik bilang, tengok aku apa bilang. Pakai Mercedes 3 bintang sama dia. Nah, kau jangan terpengaruh, Pak Joel. Kalau ketika itu kau mengajar Quran itu kau jangan tinggalkan. Faham tak? Nah, Allah nanti memberi kau rezeki sesuai keperluanmu, Pak. Dan rezeki itu tidak akan memudaratkanmu, menjadikan kau hanyut daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbanding kau mengikut dia, Pak. Kan? Dia bawa kau pergi Kuala Lumpur sana, Selangor sana, mula-mula kenal dengan Yuni. Mula-mula kau panggil Mbak Yuni. Lepas itu kau panggil Yuni saja. Lepas itu kau panggil sayang. Nah, habis buat duit kau. 2-3 poket kau habis saja. Dia pulang ke Indonesia, ada suami sudah. Nah, datang jumpa kau bilang dia masih perawan. Kau faham tak Jul cerita ni, Jul? Nah, alhamdulillah. Sesuai dengan umurmu, Mbak. Faham saja. Bangkil, kau faham ke cerita ni, Bangkil? Yang ku cerita ni. Ha? Terlebih faham, bagus, Mbak. Alhamdulillah. Ha. Okey. Jadikanlah katanya. Jadikanlah sisa-sisa usiamu. Sisa-sisa usiamu. Sisa-sisa itu baki kan? Betul. Sisa-sisa itu artinya baki. Berbaki. Nah, semua orang tidak kira berapapun umurmu. Nah, yang baki, yang ke depan itu bilang sisa-sisa. Bilang baki. Oi, saya masih muda bilang Anjung baru 15. Nah, walaupun kau baru 15 Anjung, nah yang ke depan itu bilang sisa-sisa, bilang baki. Faham tak?
Sama saja antara kita. Nah, Walid 50 lebih. Yang ke depan itu semuanya bilang sisa-sisa. Bilang baki. Tidak boleh bilang itu adalah sesuatu yang pasti. Faham tak? Kenapa? Karena mati itu tidak pernah pasti, Pak. Betul kan? Bukan mati tidak pernah pasti. Mati itu pasti. Tapi masanya tidak tahu, Pak. Mungkin saja besok Anjung pulang ke rahmatullah sudah. Anjung pulang ke rahmatullah, kenapa? Dimakan oleh kambing. Nah, boleh jadi Bang Anjul kan? Kita pergi datang-datang senok, Anjung dimakan oleh kambing. Telurnya kambing makan. Nah, pulang sudah dia ke rahmatullah. Nah, boleh jadi kan? Nah, sebab itu Anjung kau jangan sorang-sorang ada di sana. Jadi kalau kau mau ke sana, jadi pastikan 2 orang. Itu kan? Nah, kalau kau sorang-sorang, kau dibawa saja, Pak. Karena kambing itu pun ganas juga tuh. Oke, paham gak? Nah, kamu orang pun serupa, Pak. Aku perhati dari jauh saja. Siapa yang di atas kandang itu rupanya sila. Nah, jangan sorang-sorang. Paham gak? Nah, kalau kau syok main anak kambing pun, nah kau naik 2 orang. Bah, tunggu sikit hari lagi, bah. 4-5 bulan lagi kita beranak saja semua tu. Yang orang putih itu pun beranak. Yang Arab itu pun beranak. Arab 2 ekor tu, yang ada Arab tu. Lepas tu apa lagi? Ini hari datang orang putih 2, negro 1, bah, negro. Nanti semuanya beranak tu. Belah bah seorang satu dalam dom kau tu. Brazil. Oh, Brazil lagi okey lah. Boleh suka orang Brazil, orang kulit merah ni, boleh suka. Suruh mama mau minta orang kulit merah seorang, dia tak mau. Dia bilang nanti mau cakap bahasa Brazil, dia tidak tahu. Okey. Okey. Nah, jadikanlah sisa-sisa usiamu nafas. Sekarang umur berapa? 16. Nah, berarti yang lain itu sisa semuanya. Faham tak? Nah, kau jangan perasan bahawa aku mau hidup 50 tahun lagi, kan? Jadi besok aku mau jadi pramugari, aku mau jadi modeling. Jangan, Mbak. Kerana yang baki itu adalah, kerana yang selepas itu adalah sisa-sisa atau baki. Faham tak? Sofia, kau faham tak itu? Faham tak? Nah, baki saja, Sofia. Sebab mati kita tidak tahu, Pak, kan? Nah, Lina, kau faham tak? Nah, Farah Izzati tidak faham, dia baru masuk saja. Jadi kita cerita apa, dia tidak faham. Okey. Jadikanlah sisa-sisa usiamu yang masih ada sekarang sebagai persiapan menuju akhirat. Nah, yang baki kita bilang tadi usia kita. Nah, jadikan itu sebagai persiapan menuju akhirat. Jadikan itu. Kenapa? Kerana yang berlalu itu mungkin sia-sia saja. Betul kan? Yang telah lalu itu mungkin sia-sia. Atau mungkin dipenuhi dengan lagha. Sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Anjung, berapa tahun kau di RTMS, Anjung? Mana sampai 1 tahun, bah? Bulan-bulan saja kan? 6 bulan. Nah, 6 bulan. Sebelum 6 bulan, kau lara saja. Kan? Nah, aku andaikan saja, bah, aku tidak tahu, bah, kau. Mungkin kau jadi Bilal masjid di Tambaruli itu. Tapi ku andaikan saja begitu. Nah, tazkirah. Nah, lara saja sebelum itu, bah. Nah, di RTMS baru bagus sikit misalnya. Kemudian datang dengan kita di sini dengan izin Allah SWT, bagus sikit tambahnya. Nah, begitu kan? Nah, berarti yang hari ini ke depan, nah, berarti pesan mursyid kita, jadikan itu sebagai persiapan menuju akhirat. Nah, bilangnya itu. Paham kah? Karena yang lepas itu tidak boleh patah balik lagi, Bajul kan, Jul? Nah, lupakan saja. Kau berada di bawah jambatan dengan plastik yang ada isi di dalamnya, kah? Kau ada... Nah, lupakan saja semua itu. Sekarang yang baru. Nah, jadikan yang baru ini sebagai
masa-masa, waktu-waktu persiapan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, lupakan saja rantau. Kau Willy Taya dari Rombot KK itu sampai ke Putatan enggak? Nah, terserah apa itu dulu. Nah, sekarang tidak mau lagi. Sia-sia itu kan? Kau pun Willy juga, ha? Ku nampak apa ada gambarmu di traffic light mau ke Sandakan sana itu. Ha? Jangan, buat kau tu perempuan. Kau jangan cuba-cuba mau jadi jantan, ya. Biarkan kami jantan saja. Mau Willy kah, mau cabut tiang traffic light kah? Okey. Jadikanlah sisa-sisa usiamu yang masih ada sekarang sebagai persiapan menuju ke akhirat. Nah, ini berarti anggap saja masa kita itu baki, ke depan itu baki, dan baki itu kita gunakan sebagai persiapan menuju kepada akhirat. Nah, sebagai persiapan berarti ini, penuhi yang kita bilang cita-cita, yang kita bilang kompleksnya, konsep dan kompleksnya cita-cita itu, penuhilah prosesnya. Kan? Yang tujuannya tidak lain Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Nah, penuhilah itu. Menanti kedatangan malakul maut. Allah, Masya Allah. Bilangnya menanti kedatangan malakul maut. Kan? Sesungguhnya memang kita sedang menanti kedatangan malakul maut, kan? Allah, ya Allah. Teringat tu bah, malakul maut itu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil nyawa kita satu hari 70 kali. Satu hari 24 jam, itu kiraan kita, kan? Nah, kiraan malakut, alam malakut itu kita tidak tahu bah, tapi kiraan kita, alam kita satu hari 24 jam. Nah, dalam 24 jam 70 kali. Sehingga tersepak kita batu yang kecil, sekira-kira tidak memudaratkan kita apapun. Atau kita tidak sedar bahawa yang kita tersepak batu. Faham tak? Terlanggar batu, tersepak batu sebab kita tidak sedar bah. Nah, malaikat itu mendatangi Allah. Ya Allah, bolehkah kau ambil nyawa fulan bin fulan? 70 kali barang tahu, 70 kali. Sebab itu kau mati sudah. Nah, sekarang kau hidup semula, kan? Dan tahu? Kau mengakui kah itu? Nah. Walid pun mati sudah, kau tahu kah? Nah, sekarang hidup kembali. Kenapa? Karena hampir-hampir saja malakul maut mengambil nyawa kita. Kau tahu kah rantau itu? Tapi Allah tidak izin. Sudah pasti dia mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, izinkan ku ambil nyawa Rantau bin Rahim. Nah, Allah bilang jangan dulu. Kasih simpan dia. Mudah-mudahan dia jadi orang yang bagus. Nah, begitu kan? Nah, Allah, malaikat maut pun tidak jadi ambil, bah. Tapi hari-hari juga dia minta pada Allah Subhanahu wa taala. Paham tak? Nah, Walid pun serupa, pernah aksiden, bah. Di sana kita bilang mati sudah. Tapi malaikat minta pada Allah, Allah SWT tidak izin, bah. Kasih dia hidup. Mudah-mudahan dia jadi bagus, bah, di hujung-hujung umurnya. Nah, aku di ujung umur sudah, aku mau jadi bagus sudah. Nah, jangan kamu orang kasih aku jadi tidak bagus. Jadi bagus atau tidak bagusku sekarang di tangan kamu orang. Kamu orang yang buatku jadi tidak bagus, Pak. Kenapa? Nah, bikin ku marah-marah. Ha? Nah, jangan. Okey. Allah, ya Allah. Dunia adalah tempat memasak. Ini kiasannya, ya. Dunia adalah tempat memasak. Sementara akhirat adalah tempat kediaman. Nah, masak itu di dalam kediaman. Betul kan? Berarti kediaman itu lebih penting daripada memasak, gitu kan? Nah, kediaman artinya tempat tinggal. Tempat tinggal itu lebih penting daripada tempat masak. Nah, kalau kediaman pun tidak ada, tempat tinggal pun tidak ada, kau mau buat tempat masak macam mana? Paham tak? Ada air kah? Angan-angan saja konyong, ha?
Okey. Dunia adalah tempat memasak, sementara akhirat adalah tempat kediaman. Ini majas. Nah, kita dapat fahami daripada majas itu adalah dunia ini tempat kita bersusah payah. Nah, akhirat itu tempat tinggal yang bagus. Itu maksudnya kan? Ketika datang kecemburuan daripada Allah. Ketika datang kecemburuan. Ini istilah saja. Jangan kita terpengaruh dengan istilah ini. Maha suci Allah daripada sifat makhluk. Ya kan? Sedangkan cemburu ini sifat makhluk pada dasarnya. Tetapi dibincangkan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita melihat beberapa sisi. Satu, sisi perbezaan di antara makhluk dengan Khalik. Nah, itu lazim saja dalam kitab-kitab tauhid. Nah, satu lagi sisi kita bilang sisi pemahaman apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Nah, begitu. Apa yang Allah mahu dan apa yang Allah tidak mahu. Nah, sisi pemahaman itu. Maka istilah kecemburuan digunakan. Nah, jadi di sini dia sebut ketika datang kecemburuan daripada Allah. Maksud kecemburuan ialah Allah Subhanahu wa taala menamatkan keseronokan kita dengan dunia. Kan kecemburuan di situ maksudnya Allah menamatkan keseronokan kita dengan dunia dan mengajak kita kembali berseronok kepada akhirat. Nah, ini pasti terjadi. Kau mau atau kau tidak mau, kau suka atau kau tidak suka, nah ini pasti terjadi. Apa? Allah panggil kita untuk kehidupan akhirat. Menamatkan kehidupan dunia kita. Dan menamatkan kehidupan dunia itulah yang diistilahkan dengan kematian. Nah, jelas sudah itu. Maka terpisahlah mereka dengan dunia. Ketika itu terpisahlah kita dengan dunia. Nah, terpisah. Siapapun. Kau sayang kah, kau benci kah, kau kuat kah, kau apa kan, terpisah dengan dunia, terpisah. Kan? Nah, dunia maksudnya di situ adalah sesuatu yang kau inginkan, sesuatu yang kau syok, sesuatu yang kau kumpul-kumpulkan, sesuatu yang kau bangga-banggakan. Nah, itu terpisah. Maka sebab itu kita bilang tidak ada pangkat yang dibawa masuk ke dalam kubur. Tidak ada pakaian yang hebat yang dibawa masuk ke dalam kubur. Tidak ada kenderaan bagus yang dibawa masuk ke dalam kubur. Tidak ada rumah kediaman yang bagus dibawa masuk dalam kubur. Yang kau bawa masuk adalah kain kapan saja. Itu kan? 5 helai bagi kita lelaki. 3 helai bagi kita lelaki. 5 helai perempuan. Nah, perempuan bila-bila masa pun pakaiannya lebih. Jadi jangan kedekut besok kalau isteri minta pakaian lebih. Kerana dia membungkus dirinya. Itu kan? Nah, kau kedekut saja. Okey. Alam yang nyata ini menempati kedudukan alam akhirat. Alam nyata berarti yang keberadaan kita sekarang, itu alam nyata bilangnya. Alam nyata, istilah lain bilang alam syahadah. Nah, itu yang kita berada sekarang. Alam nyata ay alam syahadah. Ya kan? Yang kita berada sekarang ini, alam kehidupan dunia ini. Jadi katanya alam nyata ini menempati kedudukan alam akhirat. Menempati ay bertukar. Berganti. Nah. Berganti. Nah, berganti itu lebih bagus. Alam yang nyata ini menempati ay berganti kedudukan alam akhirat. Nah, bertukar bah. Alam dunia bertukar kepada alam akhirat. Sehingga mereka tidak memerlukan dunia. Nah, sampai-sampai kita tidak perlu lagi dunia di sana. Mau buat apa dunia? Sekejap.
Alam yang nyata ini menempati kedudukan alam akhirat, sehingga mereka tidak memerlukan dunia. Nah, sampai di sana kita tidak perlu dunia lagi, Pak. Kenapa? Tidak ada apa yang perlu dibuat. Tidak ada apa yang kau perlu sombongkan. Gitu kan? Tidak ada apa yang kau perlu berebut-rebut, berbimbang-bimbang. Tidak ada lagi. Melainkan kau adalah orang yang akan mengalami sengsara di sana. Adapun jika kita orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagia saja di sana. Nah, tidak ada orang yang mau mendirikan solat, melainkan orang yang berdosa dan akan disiksa. Nah, dia mau pulang ke dunia untuk mendirikan solat. Itu kan? Itu yang dibilang Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Nah, jadi sehingga mereka tidak memerlukan dunia dan tidak pula memerlukan akhirat. Bahkan tidak pula memerlukan akhirat. Berada di akhirat sudah. Nah, dia tidak perlu akhirat lagi, Pak. Apa yang dia perlukan? Yang dia perlukan ialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebab itu sekarang kita perlu susun tujuan. Sekarang kita perlu susun matlamat kita supaya memenuhi setiap bahagian yang kita sebutkan daripada dunia sampai kepada akhirat. Nah, sampai kepada bertemu Allah Subhanahu wa taala. Semua itu diajarkan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jelaskah? Nah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Dan kita berhenti situ, wallahu a'lamu bishawabihi au kama qala. Ada soalan kah? Sallallahu wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Okey, ada soalan kah? Tiada. Lapar nasi sudah, ha? Ya, silakan, Haji. Kat mana? Yang kita berbincang tadi. Nak cerita mudahnya, baguskan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia duk cerita proses, pada dasarnya dia duk cerita proses. Proses untuk kita membaguskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang macam itulah kita sebut senang. Dah. Dia tidak maksud meninggalkan dunia pergi kepada akhirat. Maksud dia di sana mudah aja. Menentukan tujuan dan matlamat. Itu isu dia. Jadi sekalipun kita hidup di dunia ni, kita kena tentukan tujuan dan matlamat. Supaya tujuan dan matlamat kita itu menjadi lillahi rabbil alamin. Bukan tujuan dan matlamat itu menjadi apa yang terkait dengan dunia kita. Contohnya kita nak kehebatan dunia begitu begini, yang tu tak jadi tujuan. Hak kita hidup di dunia, jadikan tujuan matlamatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Nak aplikasikan benda tu. Itu kan? Aplikasi lah maksudnya kan? Okey, cerita dia lagu ni je. Kita ambil contoh mai mengaji. Mai mengaji ni ada macam-macam tujuan ni. Ada yang nak jadi ustaz. Kita misalkan begitu. Ada yang dia balik kampung bawa orang tabik kat aku. Macam-macam lah. Jadi semua itu tak mau pakai, kerana itu semua tidak menghubungkan kita dengan Allah. Jadi tujuan selain daripada Allah SWT tidak menghubungkan kita dengan Allah. Jadi kita nak petuikan nak tu. Tujuan matlamat. Begitu juga mungkin kita buat kerja. Katakanlah kita buat kerja. Apa kerja yang kita buat? Katakanlah kita buat kerja sebagai pengembala kambing. Kita ambil contoh. Betulkan tujuan kita. Aku mengembala kambing ni, tujuanku kerana Allah Subhanahu wa taala misalnya. Betulkan tujuan dan matlamat itu. Itu aja. Kehidupan di dunia tetap sama aja. Kalau kita menorehlah kerja kita. Kalau kita cok kelapa sawit lah kerja kita. Itu kehidupan dunia. Kalau cikgu lah kerja kita. Kalau student lah keadaan kita. Kan? Itu sama saja. Yang berbeza adalah tujuan dan matlamat.
Okey. Jadi saya faham soalan Haji tu. Rentetan daripada situ apa dia nak buat macam mana? Inilah dia balik kepada apa yang kita, bagaimana kita nak lakukan. Dia balik kepada inilah soalan kompleks tadi, proses tu. Apa yang kita nak buat? Seterusnya kita akan belajar ni step lah. Betul kan? Cantik. Boleh sampai lagi. Ni step ni. Dia masuk habis ni muka surat apa? Muka surat 16 kita habis. Ambillah bahagianmu dalam dengan jalan zuhud. Di situ kita mula belajar lah. Ini step dia. Macam mana yang kita nak lakukan supaya nanti apapun matlamat dan tujuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mula tu. Jadi kaedah musyrif kita ni, sebab itu saya kata Syekh Abdul Qadir Jalani ni pada pandangan saya dia tersusun. Dia tak berserabut, tak berserabut lah bahasa mudah cakap kan. Dia susun lepas satu. Jadi sangat sesuai untuk kita membina sistem faham kita tu sendiri. Proses tu. Dia jalan satu lah. Tu. Jadi lah ni dia nak cerita apa benda nak cerita. Kalau kita berdasarkan kepada teks ni, apa nak abang kita panjang lebar, abang ringkas sudah, kita akan begitu. Kan? Sebenarnya dia akan ada ni step majlis kedua. Dia mula dah. Apa yang kita kena buat. Jadi seolah-olah dia balik kepada ni. Apa yang kita perlu lakukan. Kan? Dalam kita nak lakukan tu, apa keperluannya. Baru dia balik kepada soalan ni yang ni. Ni kan? Jadi dalam perjalanan itu kita dah buat benda ni. Apa keperluan untuk isinya apa? Contohnya begitu. Semua itu akan diajak kepada kita melalui majlis-majlis seterusnya. Jadi saya lebih cenderung untuk tidak melangkah. Kita go step by step pemahaman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi berkah. Begitu. InsyaAllah. Boleh lah? Lambat pasal kita puasa kita jauh dah. Itulah. InsyaAllah. Allah Ta'ala bagi rahmat kita. Allah Ta'ala bagi kefahaman kat kita yang baik, insyaAllah. Nah, ada pertanyaan? Tiada pertanyaan kah? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syufil muslim. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم أستغفر الله